Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sistem hukum di dunia yang berkelompokkan 3 orang, yaitu pertama Ahmad Fadila Rosadi, Muhammad Naufal Arif, Sherly Triutami. Di kelompok ini kami akan menjelaskan sistem hukum di dunia. Seperti yang kita ketahui, di mana ada masyarakat, pasti di situ ada hukum. Hukum ada pada setiap masyarakat yang ada di berbagai negara, baik di Indonesia maupun di negara lain. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan masyarakat tersebut, baik secara disengaja maupun tidak disengaja, baik secara tertulis atau maupun tidak tertulis. Artinya hukum bersifat universal. Terlepas dari keadaan hukum itu sendiri, sangat dipengaruhi oleh corak, warna, dan masyarakatnya. Hukum juga memiliki sifat khas tergantung dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam sebuah komunitas. Oleh karena itu, hukum mengatur tingkah laku masyarakat agar dapat tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, dan adil. Hukum mengatur berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari kegiatan bersosialisasi, berpolitik, berusaha, bersaing, berkreasi, dan sebagainya. Jika kita membicarakan hukum, apa yang dimaksud dengan hukum tersebut? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Jika kita membicarakan sistem hukum yang ada di dunia, sistem hukum di dunia pada dasarnya dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system, dan yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system. 1. Sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa. Istilah lainnya adalah civil law atau hukum Romawi. Dikatakan hukum Romawi karena sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustianus abad 527 sampai 565 Masehi. Kodifikasi hukum itu merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustianus yang disebut Corpus Juris Civilis atau hukum yang terkodifikasi. Corpus Juris Civilis ini dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, dan Asia, termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Artinya adalah menurut sistem ini, setiap hukum harus dikodifikasikan sebagai dasar berlakunya hukum dalam suatu negara. Sumber hukum dalam sistem ini adalah 1. Undang-undang dibentuk oleh legislatif. 2. Peraturan-peraturan hukum. 3. Kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum ini berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi. Sistem hukum ini cenderung lebih mengutamakan hukum kebebasan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, dan Amerika Serikat. Sumber hukum dalam sistem Anglo-Saxon common law yaitu putusan-putusan hakim atau putusan pengadilan
atau jurisprudensi atau judicial decision. Putusan-putusan hakim mewujudkan kepastian hukum, maka melalui putusan-putusan hakim itu, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan mengikat umum. Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan hukum tertulis yang berupa undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui juga, karena pada dasarnya terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis tersebut bersumber dari putusan pengadilan. Putusan pengadilan atau kebiasaan dan peraturan hukum tertulis tersebut tidak tersusun secara sistematis dan kodifikasi sebagaimana pada sistem hukum Eropa kontinental. Susunan pengadilan-pengadilan kerajaan, prosedur writ, peran hakim, yaitu 1. Hukum berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam menciptakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Yang kedua, hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis. Oleh karena itu, hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis atau asas Doctrine of Precedent. Perbedaan sistem hukum Eropa kontinental dengan Anglo-Saxon. 1. Sistem Eropa kontinental mengenal sistem peradilan administrasi, sedangkan Anglo-Saxon hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara. 2. Sistem Eropa kontinental menjadi modern karena perguruan tinggi melakukan kajian, sedangkan pada Anglo-Saxon dikembangkan melalui praktek prosedur hukum. 3. Penemuan kaidah dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah, sehingga bersifat abstrak pada Eropa kontinental, sedangkan pada Anglo-Saxon secara konkret langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara. 4. Pada sistem Eropa kontinental dikenal dengan adanya kodifikasi hukum, sedangkan pada sistem Anglo-Saxon tidak ada sistem kodifikasi. 5. Keputusan hakim yang lalu pada sistem Eropa kontinental tidak dianggap sebagai kaidah atau sumber hukum, sedangkan pada sistem Anglo-Saxon keputusan hakim terdahulu terhadap jenis perkara yang sama mutlak harus diikuti.